Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabatku semuanya, kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya apapun, dan semoga kehidupan kita semuanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita doakan pula kepada saudara-saudara kita, orang tua kita, dan teman-teman kita yang sedang sakit. Semoga Allah cepat sembuhkan seperti semula. Semoga Allah cepat angkat penyakitnya dan segera digantikan oleh kesehatannya seperti semula. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alangkah baiknya untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku semuanya, alhamdulillah kita semuanya bisa dipertemukan kembali pada kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah kita semuanya juga bisa dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah ini, dengan bulan yang penuh pahala ini, dengan bulan yang dilipat gandakan pahala, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan diturunkannya Al-Quran. Sahabatku semuanya, perlu kita syukuri karena kita bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Dan tidak terasa kita sudah seminggu berada di bulan suci Ramadan ini. Sahabatku semuanya, perlu kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan untuk berlomba-lomba memperbanyak amal kebaikan. Karena di bulan suci Ramadan ini segala amal perbuatan akan dilipat gandakan, baik itu amal kebaikan maupun amal keburukan pasti akan dilipat gandakan segala-galanya. Jadi apakah kita tidak tergiur untuk melakukan segala amal kebaikan di bulan suci Ramadan ini? Perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah sholawat kepada Nabi, perbanyaklah sholat malam, sholat sunat, sholat tahajud, sholat witir, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang dapat memberikan pahala kepada kita semuanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari Muslim, dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila tiba bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, serta setan-setan dibelenggu. Jadi dalam bulan suci Ramadan ini, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, serta setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak tergiur akan masuk surga, untuk masuk surga? Jika kita memang ingin masuk surga, maka perbanyaklah amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak ibadah puasa kita, ibadah pahala puasa kita. Perbanyaklah waktu di bulan suci Ramadan ini dengan amal-amal kebaikan. Dan jangan sampai ya kita itu bocor dari puasa atau membatalkan puasa kita hanya karena hal-hal yang sepele, hanya karena lapar. Memang puasa itu kita harus bisa menahan lapar dan minum. Dari mulai adzan subuh sampai adzan maghrib tiba, kita harus menahan dari makanan dan minuman. Jangan sampai kita tergiur oleh hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita, apalagi tergiur oleh hal-hal yang sepele yang dapat membatalkan puasa kita. Ingat, jika pun kita tergiur oleh hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita haus, maka kita misalkan kita tergiur
karena teh manis ataupun kita tergiur oleh nasi padang ataupun hal yang lainnya, maka kita harus mengkodok puasa tersebut jika kita membatalkan puasa tersebut. Apalagi dibatalkannya dengan sengaja, maka kita harus membayar fidyah pula jika kita membatalkannya dengan sengaja. Jadi sahabatku semuanya, jagalah puasa kita dalam hal apapun. Jika memang tidak ada dalam keadaan darurat, kita jaga puasa kita, jangan sampai puasa kita batal, dan perbanyaklah amal kebaikan di dalam bulan suci Ramadan ini. Sahabatku semuanya, dalam berpuasa pun kita tidak seenaknya berpuasa. Ada syarat-syarat tertentu dalam berpuasa. Ada hal-hal yang harus kita penuhi supaya puasa kita itu tidak hanya puasa saja, tidak hanya puasa yang tidak memberikan pahala kepada kita. Misal nih, ada orang yang memang dia puasa, tapi puasanya itu tidak memberikan pahala terhadap dirinya karena puasanya tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan menurut agama Islam. Misal kita puasa menahan lapar dan minum, kita tidak makan, tidak minum sampai waktu maghrib tiba, tapi kita tidak puasa dari mulut kita, dari hati kita tidak puasa, mulut kita tidak puasa, penglihatan kita tidak puasa, pendengaran kita tidak puasa. Puasa dalam artian mulut kita masih membicarakan orang lain, mata kita masih melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telinga kita masih diperdengarkan untuk mendengarkan hal-hal yang buruk, hati kita masih dengki kepada orang lain, maka percuma saja kita puasa. Mungkin kita memang puasa tidak makan tidak minum, tapi pahalanya tidak ada karena mulut kita masih membicarakan orang lain, mata kita masih melakukan maksiat, telinga kita, hati kita masih melakukan maksiat, maka pahala puasa pun tidak ada. Jadi seakan-akan percuma. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa berpuasa segala-galanya. Belajarlah sedikit-sedikit walaupun memang mungkin sulit, tapi ketika kita mau berusaha maka tidak ada yang sulit ketika kita mau berusaha. Belajarlah untuk puasa dari segala-galanya, bukan hanya puasa dari makanan minum, tapi puasa dari segala hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Untuk syarat-syarat puasa kita akan bahas di minggu depan insya Allah. Semoga ada manfaatnya, semoga ibadah puasa kita yang telah kita lakukan seminggu ke belakang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa ada pahalanya untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk semuanya umat Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.